Assalamualaikum pemirsa, Bisi kembali hadir menyapa Anda. Kali ini bersama saya Mema Saskia. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang asik di depan kantor Satpas Banyuwangi yang luar biasa. Nah, kali ini saya juga sudah ditemani 3 anggota kepolisian dari Polresta Banyuwangi yang nanti kita akan berkenalan satu persatu. Tapi sebelumnya masih dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76, saya ucapkan dirgahayu untuk Bayangkara seluruh Indonesia, khususnya untuk Polresta Banyuwangi. Semoga semakin sukses dan semakin jaya. Nah pemirsa, kali ini saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh ketiga anggota dari Polresta Banyuwangi, khususnya yang bertugas di Satpas Banyuwangi. Yang pertama ada, atau kita langsung berkenalan saja kepada beliau. Yang pertama ada Kanit Regiden dari Polresta Banyuwangi. Silahkan Dan untuk memperkenalkan diri. Ya. Terima kasih sebelumnya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Putri Rinaldi, pangkat AKP. Ya. Saya bertugas di Satlantas Polresta Banyuwangi sebagai Kanit Registrasi dan Identifikasi. Oke, tugasnya apa itu Dan? Tupoksinya adalah melakukan registrasi dan identifikasi. Oke. Saya membawahi beberapa unit, yaitu Samsat maupun Satpas yang tempat kita berada saat ini, Mbak. Oke, selanjutnya ini sebelah kanan dari Komandan Putih ada juga Bang Hendro. Kalau lihat sekilas, silahkan Bang untuk dikenalkan pada pemirsa. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Perkenalkan, nama saya Aibda Hendro Ivan, pangkat Aibda dan jabatan selaku Baur Tilang Polresta Banyuwangi. Oke, Baur Tilang. Wah, ini yang nantinya akan kita tanya-tanya banyak ini ya tentang tilang yang Siap. sedang beredar di masyarakat. Ya, selanjutnya silakan. Baik, nama saya Bribka Iputu Gede Juliardana, biasa dipanggil Bli Putu kalau di kantor Satpas. Oke. Jabatan saya di sini selaku Baursim, tugas dan tanggung jawab saya di sini pengawasan, pemantauan anggota maupun prosedur pembuatan SIM. Oke. Seperti itu, Mbak. Pasti asli Bali ya? Beli Asli ya? Bali Oke. saya, cuma Saya perantauan panggilnya SIM. Beli aja ya? Beli aja, Beli Putu. Beli Putu, ya. Baik. Ada Bang Hendro, Beli Putu juga Komandan Putih ya. Ya pemirsa, baru-baru ini Korlantas Polri menerbitkan aturan baru yang tentunya menjadi kontroversi di masyarakat. Ada yang pro, tentunya juga ada yang kontra. Satu yang paling menarik di sini akan kita bahas. Yang pertama adalah aturan memakai sandal jepit ternyata ditilang oleh polisi. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas. Yang pertama, saya akan bertanya langsung kepada Bang Putih, ya Komandan. Gimana tuh, Komandan, tentang sandal jepit itu kok bisa ditilang? Atau kita udah nggak boleh pakai sandal jepit atau seperti apa? Baik, Mbak. Ya. Yang pasti perlu diluruskan dan ditegaskan kembali. Ya. Hal tersebut bersifat himbauan dan bukan aturan. Tidak ada aturan maupun dasar yang melarang penggunaan sendal jepit dalam berkendara, baik roda 2 maupun roda 4. Memang belakangan ini di kalangan masyarakat terjadi keresahan, terutama apakah masyarakat ditilang apabila menggunakan sendal jepit, terutama dalam berkendara roda 2. Karena kalau berkendara roda 4 kan nggak kelihatan pakai sendal atau sepatu. Jadi intinya kami tegaskan kembali, yang dikatakan oleh Bapak Kakor Lantas itu bersifat himbauan. Dan di sini kami tegaskan kembali, Satlantas Polresta Banyuwangi tidak menilang masyarakat yang berkendaraan menggunakan sendal jepit. Jadi jangan takut, itu bersifat himbauan. Tujuannya untuk keamanan masyarakat dan keselamatan masyarakat. Ya. Karena apa? Apabila kita menggunakan sepatu, kaki kita terlindungi. Apabila menggunakan sendal, otomatis kulit kita langsung bersentuhan dengan aspal. Apabila terjadi kecelakaan maupun apabila kita terjatuh dari motor. Sehingga tujuan himbauan ini adalah mengurangi fatalitas dalam berkendara. Baik, jadi tidak semata-mata memakai sandal jepit ditilang ya, Benar, Dan Mbak, ya. benar. Oke, nah baik, mungkin dari sandal jepit pemirsa sudah mulai paham, jadi boleh ya sebenarnya memakai sandal jepit.
Tapi sebenarnya yang paling penting itu, yang paling bagus atau untuk menjaga keselamatan sendiri itu memakai sepatu begitu. Nah, ke Bang Hendro nih, Bang Hendro, untuk terkait tilang elektronik nih, ETLE ya, yang saat ini sudah diperlakukan di Banyuwangi, ada berapa kamera yang terpasang? Ya, untuk kamera statis sendiri itu ada 4 kamera yang kami tempatkan di 3 titik. Ya. Yang 1 titik berada di Jalan Basuki Rahmat atau tepatnya di Simpang 4 Sukowidi. Oke. Ada 2 kamera di Jalan PB Sudirman dan Jalan Ayani atau tepatnya di Simpang 5, 1 titik tersebut, dan yang 1 titik berada di Jalan S Parman. Itu yang statis, dan 1 kamera ETLE mobil itu memiliki 1 untuk Polresta Banyuwangi, memiliki 1 unit. Oke, yang statis artinya hanya di tempat itu saja begitu Betul, ya? hanya berada di titik-titik yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, untuk ETLE mobile dan itu bisa berkeliling setiap hari atau seperti apa, Dan? Bener Mbak, untuk ETLE mobile yang dari namanya aja mobile, yang pasti itu berkeliling. Sifatnya sama, melakukan penilangan elektronik, tapi dibanding yang statis tadi ini mobile bergerak, dan itu pelaksanaannya setiap hari keliling di wilayah hukum Polresta Banyuwangi. Menggunakan jam pelaksanaannya adalah pukul 8 sampai dengan pukul 3 siang ya Mas, 3 sore. 3 sore. Benar. Adakah rute-rute yang sudah ditentukan? Untuk rute yang ditentukan, kita biasanya menilai titik yang kita tuju itu berdasarkan tingkat pelanggaran lalu lintas atau di lokasi-lokasi yang mana masyarakat di kawasan tersebut tinggi tingkat pelanggaran berlalu lintasnya. Oh, pusat keramaian seperti itu ya, Dan ya? Bisa Mbak. Ya, Oke, dan itu juga setiap hari dijalankan ya? Benar, Mbak. ETLE mobile Benar. itu. Oke. Dan ini tiba-tiba terkait dengan e-tilang ini, ada masyarakat yang tiba-tiba dapat surat cinta nih, dan dari anggota kepolisian. Surat cintanya berisi tentang tilang. Nah, itu Benar. seperti apa, Dan? Mekanismenya seperti apa? Baik. Untuk mekanisme mungkin akan dijelaskan Bang Hendro. Oke, Untuk mekanisme. Iya, silakan. namanya surat cinta ya, makanya harus dibalas dulu kan. Gitu. Jadi gini Mbak, bagi pelanggar atau pemilik kendaraan yang memiliki, maksud saya yang menerima Ya. surat konfirmasi atau yang disebut tadi sebagai surat cinta, diharapkan melakukan konfirmasi, baik itu kendaraan sudah dijual atau masih, karena sifatnya konfirmasi. Nah, apabila nanti kendaraan itu sudah dijual, diharapkan pemilik kendaraan ini melaporkan ke Samsat di mana surat tersebut dikeluarkan. Contoh, apabila di Samsat Benculuk, diharapkan melapor ke sana bahwa kendaraan tersebut telah dijual, sehingga nantinya apabila kendaraan itu digunakan untuk melanggar lagi, tidak akan menerima surat kedua kalinya. Dan kendaraan tersebut otomatis akan dilakukan pemblokiran, baik pemblokiran lapor jual maupun pemblokiran pelanggaran itu sendiri. Intinya nggak Oh. perlu takut Mbak. Iya. Bagi yang menerima surat cinta tersebut, apabila tidak merasa memiliki kendaraan tersebut, Ya. langsung saja datang ke kantor Satlantas untuk mengkonfirmasi. Oh ya, tidak langsung semata-mata langsung ditilang begitu ya, Nan ya? Benar, jangan langsung kaget. Kaget, iya. Dibaca aja dulu. Dibaca dulu isi surat cintanya apa Benar, sih, Mbak. gitu. Benar, Mbak. Baik, tapi ketika surat cinta itu ternyata si yang mendapat surat cinta sudah tidak memiliki kendaraan, itu harus konfirmasi kepada Satpas Banyuwangi. Nah, itu untuk tindakan selanjutnya dari Satpas Banyuwangi sendiri seperti apa, Bang Hendro? Nah, gini Mbak, kalau kendaraan itu sudah dilaporkan jual, otomatis dari Samsat sendiri sudah melakukan pemblokiran. Nah, sedangkan berkaitan dengan surat konfirmasi itu juga secara sistem atau secara otomatis akan memblokir perihal pelanggaran, sehingga pemilik kedua atau pembeli ini akan mengetahui pada saat mengurus perpanjangan surat tersebut bahwa kendaraan itu telah diblokir karena lapor jual yang pertama, yang kedua karena pelanggaran. Jadi pemilik kedua ini mengetahui saat melakukan perpanjangan. Siap. Jadi Satpas sendiri sudah punya data begitu ya, yang ditilang sebelumnya nanti akan ketahuan pada saat
perpanjangan. Betul, karena iya. itu tersimpan. Di sistem Tersimpan. sudah tersimpan. Oke. Samsat Mbak, bukan di Satpas. Oh di ya. Saya ralat Samsat, sedikit iya ya. di Samsat, sorry. Oke, dan sebenarnya lebih ribet nggak sih dan tilang di tempat atau sweeping di jalan begitu daripada etle ini, dan lebih ribet yang mana? Atau lebih menguntungkan yang mana dari sisi kepolisian sendiri? Namanya kepolisian itu aparatur negara, jadi kita tidak cari keuntungan dari manapun. Oke. Yang diharapkan adalah kita bisa membawa masyarakat ini ke arah yang lebih baik, Mm-mm. ya terutama di bidang ketertiban dan pemahaman tertib berlalu lintas. Oke, maksudnya bukan keuntungan Iya. yang finansial, bukan Paham, kan ya? paham, Iya. paham. Tapi Baik, dari Mbak. segi kinerja sendiri Benar, begitu Mbak, dan benar, ya. Mbak. Jadi kalau manual itu Iya. yang pasti dilakukan langsung oleh para petugas Iya. dan tidak mungkin itu dilakukan 24 jam nonstop. Oke. Namun dengan adanya kemajuan zaman, dengan ada kemajuan teknologi, dengan adanya etle ini sendiri, untuk penindakan secara elektronik bisa dilakukan secara 24 jam karena tidak dilakukan oleh manusia, Iya, tapi iya. oleh sistem. Sistem. Berarti malam pun juga bisa terekam ya? Bisa, Ya, Mbak. Bisa ya. Bisa. Oke. Dan nantinya setelah memberikan surat konfirmasi itu pembayarannya lewat apa, Bang Hendro? Iya. Jadi terlebih dahulu bagi masyarakat yang menerima surat konfirmasi tersebut dapat melakukan konfirmasi melalui download aplikasi Script SKRIP. Nah, yang dapat masuk ke aplikasi tersebut adalah pemilik kendaraan. Masukkan NIK, nah di situ masuk ke Smart Tilang dalam aplikasi tersebut, baru akan muncul pelanggaran. Di situ di dalam aplikasi semua hasil capture masuk ke sana semua atau terkirim, baik foto maupun videonya di situ. Silakan dikonfirmasi hingga muncul nomor register tilang atau blanko tilang secara elektronik. Di situ akan muncul. Setelah itu selesai semua, maka nomor pembayaran Briva atau Briva itu akan muncul juga dengan kode 2295500 sekian-sekian di situ. Nah, itulah nomor pembayaran yang perlu dibayarkan oleh pelanggar itu sendiri. Dan saya jelaskan, Mbak, di dalam aplikasi itu akan muncul denda maksimal. Bukan denda minimal ya, Iya, tapi iya. denda maksimal. Jadi masyarakat Banyuwangi utamanya tidak perlu kaget. Wah, saya nggak menggunakan helm saja kok dendanya sampai 500.000 Ya, karena melihat di kemarin- aplikasi. Ya, Betul. ada yang seperti itu, tidak menggunakan helm kena 250. Betul. Jadi Iya. gini, Mbak, karena sistem etle sendiri kan sudah bersifat nasional. Jadi yang kita terapkan itu juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Itu tertera di sana adalah denda maksimal semuanya. Sehingga yang muncul di dalam aplikasi itu sendiri adalah denda maksimal. Nah, sedangkan Banyuwangi sendiri ini sudah memiliki tabel denda minimal, denda minimal yang mana itu sudah disepakati oleh berdasarkan MOU daripada Dikjakpol atau pengadilan, kejaksaan dan kepolisian melihat daripada ekonomi masyarakat di wilayah Banyuwangi. Sehingga diharapkan, saya tegaskan lagi, jangan takut atau jangan kaget melihat denda yang muncul di aplikasi. Cukup diabaikan saja, nanti Briva denda minimal itu akan diterima melalui SMS daripada nomor pelanggar yang sudah didaftarkan ke aplikasi Scrap itu sendiri. Oh, begitu. Jadi saya tegaskan, Mbak, untuk pelanggar yang menerima surat konfirmasi itu belum tilang. Belum ya. Belum tilang. Ya, Jadi ya, belum muncul. Karena apa? Surat konfirmasi ini kita tidak tahu karena kita hanya mengcapture kendaraan ini telah melanggar di jalan ini jam Ya. sekian. Pelanggaran contoh nggak pakai helm atau menerobos apil lampu merah, Ya. maksudnya seperti itu. Jadi yang kita identifikasi adalah nopol. Dari alamat itulah nanti kita kirim konfirmasi suratnya. Muncul nama dan alamat. Betul. Nah, Ya. dari surat konfirmasi inilah yang bisa menjawab bahwa kendaraan saya, oh ya, kemarin dipakai si A, kesalahan ada. Dari situlah maka diharapkan pemilik ini mengkonfirmasi dan melimpahkan dari pemilik, dilimpahkan atau lapor pinjam, sehingga nanti peminjam atau pengguna, Ya. pengguna itulah yang bertanggung jawab
untuk menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut. Oke. Jadi tidak, saya yang punya mobil dipinjam tetangga contohnya iya. nanti saya tetap karena saya memiliki mobilnya harus saya membayar dendanya, tidak. Nggak mau tahu, yang penting Nah, bayar itu gitu ya. tidak. Bang, Jadi ya. di aplikasi Scrap itu apabila itu memang kendaraan dipinjam tetangga dan melanggar, maka bisa dialihkan. Jadi pemilik ini di situ ada pilihan lapor pinjam, lapor jual, dan lapor hilang. Maka silakan dipilih lapor pinjamnya. Masukkan nama peminjam, maka data yang ada di pemilik kendaraan akan beralih kepada peminjam itu tadi. Oke. Seperti itu. Kemudian gimana ketika si pemilik kendaraan tidak merasa dapat surat cinta tadi, itu kan sudah dijual nih Bang Hendro ya. Ketika sudah melapor ke kepolisian, adakah konsekuensi untuk dia yang sudah mengkonfirmasi itu, atau tidak hanya sebagai pelapor saja karena sudah mengkonfirmasi surat itu? Tidak ya. Jadi apabila kendaraan itu sudah dijual dan pemilik pertama itu sudah melaporkan, sudah selesai. Selesai. Sudah selesai, nanti Oke. akan beralih kepada pemilik yang baru. Dari mana pemilik yang baru? Perpanjangan tadi. Betul. Ya. Perpanjangan Oke. itu maka akan diketahui, oh ya ternyata tidak bisa diperpanjang karena pertama lapor jual kendaraan itu sudah dilapor jual, yang kedua karena melanggar aturan lalu lintas tadi. Oke, jadi untuk masyarakat tidak perlu khawatir nih kalau dapat surat cinta dari polisian tapi tidak merasa memiliki kendaraan, jangan khawatir, tidak ada konsekuensi apapun. Anda hanya datang ke kepolisian untuk mengkonfirmasi bahwa kendaraan ini sudah tidak pada saya, Betul, begitu betul, ya. betul, Dan Mbak. ya baik, ini perbincangan kita menarik, tapi akan kita teruskan ke segmen 2 nanti setelah jeda iklan pada berikut ini. Tetap di Bisik Bincang Asik. Ya pemirsa, jumpa lagi kali ini di segmen kedua bersama ketiga anggota Polresta Banyuwangi yang luar biasa dari Satpas Banyuwangi. Masih dalam fenomena lalu lintas yang ada. Tadi sudah beberapa kita sampaikan di depan, dan kali ini mungkin saya ke Bang Hendro lagi nih ya. Dalam sehari ini ada berapa pelanggaran sih Bang yang ada di Banyuwangi? Ya. Kalau yang kita kirim surat konfirmasinya itu rata-rata 80 pelanggaran. 80 Iya, per hari. per hari. Mm-mm. Itu 80. Jadi kalau yang tercapture Mbak, itu lebih dari itu. Namun kan kita verifikasi ada yang nopol tidak jelas sehingga kita reject. Sehingga ya itu dari 100 bisa jadi hanya 80 yang sudah bisa kita kirim surat konfirmasinya. Oke, berarti harus memilih-milih lagi begitu ya. Oke, dan gimana nih kalau misalkan ada plat nomor yang ditutupin pakai masker gitu, kan banyak ya sekarang ya pakai kain begitu. Nah, itu gimana sih? Dan kita sebagai anggota kepolisian menyikapinya seperti apa? Yang pasti sebenarnya itu tidak perlu ya masyarakat melakukan itu ya. Kalau memang masyarakat itu menggunakan kendaraan dengan semua ketentuan yang ada dan tertib berlalu lintas, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti. Biasanya masyarakat yang menakuti seperti Mbaknya bilang tadi, Iya. takut akan kehadiran polisi di jalanan, berarti kan mereka ada salah. Ya, Karena kan kalau nggak ada salah kan nggak ada yang perlu ditakuti. Toh kita juga manusia kok. oke. Coba. Jangan takut ya. Baik, tapi di Banyuwangi sendiri ada yang ditutup pakai masker gitu. Kemarin sih saya lihat masuk di media sosial juga ya, yang menutupi, mohon maaf, pakaian dalam ada ibu-ibu yang Waduh. menggunakan, benar kan? Betul, ada Mbak ibu-ibu yang berkendara menutup plat kendaraannya di bagian belakang menggunakan, mohon maaf, celana dalam ya, benar. Itu geli juga ya yang lihat ya. Pastinya. Baik. Nah, jika ada tagihan dalam bentuk tilang nih, maka jalur yang bisa ditempuh itu seperti apa? Bayarnya harus ke mana? Ke bank atau seperti apa? Ya. Jadi untuk pelanggar yang sudah menerima surat konfirmasi, setelah melakukan konfirmasi di situ kan ada muncul nomor Briva. Oke. Jadi di situ di dalam aplikasi Scrap itu ada dua pilihan, mau sidang atau bayar bank. Nah, apabila mau bayar bank, dari nomor Briva yang masuk ke SMS itu bisa langsung dilakukan melalui M-Banking BRI atau BCA, berarti kalau BCA transfer ya ke BRI, atau bisa langsung datang ke bank BRI terdekat dengan menunjukkan nomor Briva yang sudah diterima.
Oh, Gitu. begitu. Dan saya sampaikan Mbak, mungkin rata-rata untuk pelanggar itu kaget dan karena melihat di aplikasi Scrap itu yang muncul denda maksimal. Nggih. Jadi saya himbau untuk masyarakat yang menerima surat konfirmasi itu dan melakukan konfirmasi melalui aplikasi Scrap, apabila melihat denda maksimal yang ada di aplikasi, mohon diabaikan saja, cukup yang masuk ke SMS saja. Jadi denda minimalnya itu akan masuk ke dalam SMS. Pasti Sesuai nggak nomor beda BIPA, nggih, nggak ada. Jadi denda maksimal itu diabaikan aja. Ya, makanya kemarin ada bilang, aku didenda 250 ternyata hanya membayar 50.000 saja. Mungkin itu ya Bang ya? Ya, yang betul dimaksud sekali. ya? Betul. Oke, untuk nominal sendiri memang berbeda Bang setiap pelanggaran. Kalau pelanggaran pastinya berbeda, Mm-mm. berbeda dari tingkat poin ya. Kalau kita itu hitungan poin, karena di dalam aplikasi tersebut juga muncul beberapa pelanggaran. Jadi poin dihitung dan nantinya kalau 18 poin sudah masuk 18 poin, maka sesuai ketentuan juga bisa dilakukan pencabutan SIM apabila pelanggar itu memiliki SIM. Gitu. Karena sampai 18 jenis pelanggaran. 18 poin itu Susah loh itu mencapai 18 jenis pelanggaran itu. siap. Betul. Nggih. Rata-rata berapa pelanggarannya? Berapa poin? Ya, sementara ini kan masih baru Mbak ya. Iya. Jadi ada yang sudah 2, bahkan ini ada sudah kejadian satu kendaraan pemilik kendaraan menerima 3 surat, sudah terjadi satu pelanggar. Jadi hari ini dia melanggar tidak menggunakan helm, besoknya menerobos lampu merah dan helm lagi. Jadi satu pemilik kendaraan dengan kendaraan yang sama itu dalam 1 bulan hanya beberapa hari itu menerima 3 surat. Nggak kapok kayaknya ya, dan ya. Ya karena awalnya mungkin tidak tahu, karena kan begitu. surat itu dikirim setelah kita konfirmasi hari Iya. ini, mungkin 3 hari berikutnya baru dikirim. Oh ya, 3 hari Situ. setelah dia melakukan pelanggaran. Iya, karena kan kita perlu verifikasi dulu, nanti baru hari ini kita verifikasi, besok diambil Pak Pos, baru lusa oleh Pak Pos didistribusikan kepada alamat yang dituju. Baik. Berarti 3 hari. Lewat pos ya. Betul. Baik. Nah, tadi kita sudah bicara tentang SIM nih. Beli putu biar nggak diem aja ya beli ya. Ngantuk kalau nggak ditanya. Baik, oke. Beli, ini kan beli putu di Baur SIM ya. Nah, ini untuk mengedukasi juga masyarakat. SIM itu untuk membuatnya itu mekanismenya seperti apa? Baik Mbak, terima kasih. Saya jelaskan di sini untuk mekanisme pembuatan SIM baru, terutama karena masyarakat terutama pembuatan SIM baru kan baru pertama kali dia pembuatan SIM. Syarat-syarat yang pertama yang dibutuhkan masyarakat untuk pembuatan baru, yang pertama harus mempunyai KTP. Ya. KTP itu pun yang harus eKTP yang sudah berumur 17 tahun. Ya. Nah, setelah itu harus mencari surat kesehatan, surat psikologi dan surat sekolah mengemudi. Sekarang ada surat mengemudi sesuai dengan Perpol nomor 5 tahun 2021. Nah, setelah masyarakat nanti persyaratan itu sudah dilengkapi semua, masyarakat nanti silakan menuju ke loket informasi. Di sana diisi formulir, setelah itu melakukan pendaftaran. Habis pendaftaran dia melakukan identifikasi dan ujian teori dan praktek. Nah, di sini kemarin 3 hari yang lalu dilaunching oleh Bapak Dirlantas juga pelatihan buku teori. Jadi masyarakat itu nanti tidak usah ragu lagi, nanti kami dari Satlantas Polresta Banyuwangi akan menyebarluaskan linknya itu. Nanti silakan masyarakat bisa mempelajari ujian teori tersebut. Nah, termasuk di ujian praktek kedepannya nanti di bawah komandonya Pak AKP Putih, nanti untuk sore, mungkin hari Jumat sore akan ada latihan uji praktek untuk kedepannya. Nanti mungkin Pak Putih bisa menambahi seperti itu. Oke. Baik. Nah, artinya kalau sudah punya KTP harus di usia 17 tahun begitu. Tapi kemudian bagaimana ketika anak yang belum berusia 17 tahun mengendarai kendaraan bermotor, Beli? Sudah ketahuan di jalan ataupun sekarang kita ada e-tilang begitu. Itu gimana? Ada
penindakan atau seperti apa kalau masih sekolah? Jadi untuk anak-anak sekolah, kami dari Satpas dengan Kamsel sudah melakukan pemberitahuan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah, jadi ke SMA terutama. Jadi adik-adik sekolah nanti dianjurkan sebelum punya SIM, dianjurkan jangan mengendarai roda 2 maupun roda 4. Nah, nanti di sana adik-adik SMA pun kami latih untuk ujian teori lewat aplikasi terbaru dari Pak Dirlantas. Oke. Tapi nyatanya banyak kan beli di sini. Kita nggak tutup mata kalau anak-anak sekolah itu masih banyak yang pakai sepeda motor begitu. Ketika khususnya satuan lalu lintas kedapatan nih anak-anak di jalan begitu kan. Terus itu seperti apa, dikasih teguran atau seperti apa? Kebetulan kami dari Satlantas Polresta Banyuwangi ada cewek pagi dan cewek malam. Apa itu? Cewek pagi itu Komerderus pagi. Oke. Jadi kita melakukan pengamanan di jalan raya setiap pagi. Di saat anak SMA nanti ketahuan dari kami membawa kendaraan, kami akan menindak secara humanis saja. Jadi kita pemberitahuan sifatnya teguran saja kepada adiknya, dan kami telepon orang tuanya untuk datang ke seumpama di mana di lokasi teguran tersebut. Kita telepon orang tuanya, kita kasih tahu orang tuanya kesalahannya adiknya seperti ini nih, minta tolong nanti jangan diulangi. Nanti kalau umur 17 tahun silahkan datang ke kantor kita yang megah ini, kantor Satpas Polresta Banyuwangi ya. Oke. Dan ini nih lagi juga ada biasanya anak-anak sekolah itu ataupun orang tua mungkin ya, itu memakai kendaraan yang tidak sesuai standar. Nah, itu seperti apa? Protolan begitu ya? Protolan. Ya. Nah, itu kalau protolan wajib kami tindak, Mbak. Wajib ya. Yang nindak nanti bagian rekan kami yang di lapangan, Turjawali. Nah, dia yang melakukan penindakan tersebut seperti itu. Jadi kalau kami di Satpas fokus untuk pelayanan masyarakat untuk pembuatan SIM. Oke, jadi tetap ya meskipun ada e-tilang tetap ada anggota yang di lapangan begitu ya? Tetap, Mbak, tetap, Ya. Mbak. Itu biasanya kalau sudah di lapangan begitu, itu ditilang di tempat atau seperti apa yang anggota yang ada di lapangan itu? Mungkin saya serahkan ke Baur Tilang saja, Oke. Bang Endro. Oh iya, balik lagi ke Bang Hendro ya. Ya. Jadi apabila rekan-rekan melihat pada saat di lapangan melihat pelanggar atau pengendara yang mengendarai kendaraan tidak sesuai dengan spektek atau ketentuannya, mungkin yang sudah dijelaskan seperti tadi protolan, maka akan kita tindak dengan tilang dan kendaraan yang akan kami amankan nantinya agar pemilik kendaraan ini membawa kelengkapannya, nanti kita arahkan ke pos supaya dilengkapi di pos. Apabila sudah sesuai dengan standarnya baru kita keluarkan. Oh begitu. Ya. Jadi Tetap ditindak dengan tilang, karena otomatis kalau kendaraan itu tidak sesuai dengan spektek, otomatis kan membahayakan pengendara sendiri dan juga pengendara orang lain juga tentunya. ya, jadi mekanismenya seperti itu ya pemirsa ya, bukan lantas ada tilang di tempat. Yang penting udah beres gitu pulang, nggak bisa ya Bang ya. Tidak. Harus ada mekanismenya ya. Disetandarkan dulu. Disetandarkan Apalagi dulu. sekarang kalau pengendara itu menggunakan kendaraan brong, otomatis sangat mengganggu Kantip Mas tentunya. Itu. Yang suaranya agak memekikkan betul telinga sekali. gitu Iya, ya. betul. Iya. Mungkin kami tambahkan juga, Iya, Mbak, silahkan, untuk Dan. pengendara di bawah umur, Iya. terutama yang sering menggunakan kendaraan roda 2 ke sekolah. Saya rasa dan saya percaya bahwa orang tuanya mengetahui anaknya berkendara Iya, ke pasti. sekolah. Iya. Sehingga di sini kami Satlantas Polresta Banyuwangi menghimbau agar para orang tua yang mengetahui, dan saya yakin pasti mengetahui anaknya yang berkendara ke sekolah, agar mungkin dapat dihentikan sehingga anaknya mungkin bisa diantarkan atau menggunakan moda transportasi umum, Ya. angkutan umum. Karena saya yakin para orang tua di rumah pasti mengetahui apabila anaknya di bawah umur dan berkendara ke sekolah atau kemanapun di luar Iya. sekolah. Sehingga Apalagi- mungkin orang tua harus lebih memberi pengertian kepada anak-anaknya dan pengawasan yang ketat.
Iya, karena juga tidak sedikit ya kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan fatal gitu dan usianya masih di bawah umur begitu ya Dan ya. Banyak dan kasus di Banyuwangi yang untuk anak-anak di bawah umur menggunakan kendaraan. Mungkin ke Mas Hendro banyak nggak? Kalau banyak sih tidak, Iya. tapi ada. Artinya ada. Kalau dibilang banyak tidak. Oke, luar biasa berarti kinerja dari Polresta Banyuwangi ini untuk sosialisasinya kepada khususnya untuk pelajar nih luar biasa. Mungkin ada jadwal tersendiri dan untuk ke sekolah-sekolah gitu melakukan sosialisasi. Bener. Ya. Untuk dari Satlantas sendiri ada namanya program Police Goes to School. Itu dari unit Kapsel yang akan mendatangi sekolah-sekolah dari SD sampai dengan level SMA maupun perguruan tinggi Ya. untuk mensosialisasikan terkait layanan yang ada di Samsat, di Satpas maupun terkait ketertiban berlalu lintas. Oke, itu termasuk inovasi begitu ya. Bener. Ya, nanti kita akan membahasnya di segmen ketiga Dan Baik. untuk inovasi apa saja yang sudah dilakukan Polresta Banyuwangi. Tapi tentunya setelah jeda iklan pariwara berikut ini tetap di Bisik Bincang Asik. Ya, kembali di program Bisik Bincang Asik kali ini bersama anggota Polresta Banyuwangi yang luar biasa. Kali ini di segmen ketiga, sebelum kita berbicara tentang inovasi yang sudah dilakukan oleh Satpas Banyuwangi, tadi masih ada sedikit yang belum kita selesaikan di persoalan e-tilang dan juga SIM ya, begitu. Dan mungkin di SIM dulu nih, ada masyarakat yang bilang kalau kita buat SIM begitu harus punya BPJS. Nah, itu seperti apa, Bli? Baik Mbak, Ya. mungkin 3 bulan ke belakang ini banyak masyarakat yang menanyakan, beli buat SIM harus ada BPJS atau vaksin nggak? Seperti itu. Itu belum ada aturan, kalau kita baca di Perpol itu belum ada. Oke. Jadi alangkah baiknya imbauan kami sebagai anggota Satpas, alangkah baiknya kalau punya BPJS kan alangkah baiknya. Kalau ikutin vaksin, bawa vaksin, ikut vaksin ketiga alangkah baiknya. Kalau nggak ada pun nggak masalah untuk pembuatan SIM. Jadi nggak ada nggak ada gininya. Tuntutan untuk itu punya harus ada. BPJS Yang kami tekankan di sini pembuatan SIM itu persyaratan yang pertama yang harus punya KTP, kesehatan, psikologi sama surat mengemudi sesuai dengan Perpol nomor 5 tahun 2021. Seperti itu Mbak. Yang kami akan terapkan, sudah kami terapkan di Perpol itu, sudah kami terapkan di tahun 2022. Nah, sebelum kita terapkan Perpol itu, kami sudah melakukan sosialisasi sebelum kita melakukan sosialisasi pusat di pimpinan kita di pusat pun juga sudah melakukan sosialisasi sebelum Perpol itu dijalankan, Ya. diterbitkan. Seperti itu Mbak. Oke. Dari tilang sendiri nih, biasanya kan kalau orang pajak kendaraannya sudah mati, itu ada juga yang bilang kalau polisi tidak berhak untuk menilang pajak kendaraan yang sudah mati. Nah, itu seperti apa, Bang Hendro? Ya, jadi yang buat dasar kami atau rekan-rekan di lapangan melakukan penindakan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 288 Ayat 1, Yunto 70 Ayat 2. Di situ dijelaskan pada Yunto 70 Ayat 2, surat tanda nomor kendaraan bermotor berlaku 5 tahun. Dan setiap tahunnya wajib disahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi itu yang menjadikan dasar rekan-rekan dapat melakukan penindakan perihal. Jadi bukan kita menindak pajaknya, tidak. Kita hanya menindak keabsahan daripada surat STNK tersebut. Otomatis kalau STNK itu tidak disahkan oleh kepolisian, otomatis kan tidak berlaku, tidak sah secara legalitas surat tersebut. Dengan ini ya gampangnya tidak bisa dipakai gitu ya, Betul karena sekali, mati betul gitu ya. sekali. Oke, Ya, betul. jadi memang ada kuasa ya polisi untuk istilahnya memberitahu bahwa pajaknya ini sudah mati gitu ya, Iya, betul. menilang begitu ya.
Bang Hendro ya. Ya, Ya. betul. Baik, sedikit kembali lagi ke Beli Putu. Mungkin masyarakat ada yang belum tahu tentang harga untuk membuat SIM itu dari SIM A, B, C, SIM A atau SIM C itu berapa sih sebenarnya? Oke, makasih Mbak. Ya. Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 76 tahun 2020 Ya. untuk pembuatan SIM A itu baru itu 120. Untuk SIM C 100.000, untuk perpanjangan SIM A itu 80, untuk perpanjangan SIM C 75 dan SIM D itu 50.000. Dan saya pesankan kepada masyarakat bila mana nanti masyarakat menemukan tarikan lebih di kantor Satpas, silahkan masyarakat bisa melakukan pengaduan ke Sipropam, itu tempatnya di Polres Banyuwangi. Bila mana nanti ada masyarakat, saya tegaskan lagi, masyarakat ditarik lebih di dalam kantor Satpas Polresta Banyuwangi, silahkan laporkan petugas tersebut ke Kasipropam Polresta Banyuwangi. Oke. Seperti itu Mbak. Karena tidak diperkenankan ya beli ya. seperti Tidak itu ya. diperkenankan karena seperti moto kami, tidak menerima apa ya tadi di belakangnya, stop pungli. Oke. Jadi dalam aturannya yang memberi dan menerima itu nanti bisa dipidanakan. Oh, Seperti yang itu. memberi Kami juga? menerapkan seperti itu. Yang memberi juga ya? Yang memberi juga bisa dipidanakan. Yang menerima apalagi bisa dipidanakan, seperti itu Mbak. Oke. Gitu. Berapa lama sih orang bikin SIM itu beli? Untuk pembuatan SIM baru, durasi waktu mulai dia melengkapi persyaratan sampai itu terbitnya SIM itu perkiraan 120 menit. Itu perkiraan paling Minim. paling panjang. Oh, paling panjang. gitu. Oke. Jadi kan namanya bikin SIM kan ada nomor antrian seperti itu. Kita space waktu yang paling panjang kita kasih waktu 120 menit. Nah, kalau normal aja 90 menit, Mbak. Itu sudah termasuk tes. Udah drive? termasuk tes. Oke. 90 menit atau 120 menit itu durasi terpanjang pembuatan SIM. Oke. Atau mungkin bisa dijelaskan sekalian alurnya untuk warga yang ingin membuat SIM itu datang ke sini terus kemana dulu gitu, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, Boleh. untuk masyarakat pembuatan SIM baru khususnya setelah dia melakukan kelengkapan persyaratan yang Ya. dibutuhkan untuk Ya. pembuatan SIM, alurnya silahkan ke loket informasi. Ya. Loket informasi itu fungsinya masyarakat bisa menanyakan apa saja tanda kutip untuk penerbitan SIM. Oh. Nah, bisa informasi apapun di sana akan dilayani sama petugas informasi. Masyarakat menanya apapun terkait pembuatan SIM pasti nanti dilayani. Setelah informasi nanti ke loket pendaftaran. Setelah ke loket pendaftaran, masyarakat tersebut ke identifikasi dan ident. Nah, habis itu selesai registrasi, ident sudah selesai, masyarakat melakukan tes teori. Oke. Tes teori. Habis tes teori, kalau dulu kita melakukan simulator karena simulator kami masih belum maksimal, itu lanjut ke ujian praktek. Nah, di ujian praktek nanti ada edukasi edukasi terkait rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Jadi Oke. sebelum pemohon itu melaksanakan ujian teori maupun ujian praktek, itu diberikan edukasi dari unit Kamsel sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi ujian teori maupun praktek. Ya. Di sini Oke. perlu ditegaskan kembali, Mbak. Baik. Dari persyaratan yang ada dalam bagi masyarakat yang akan membuat SIM baru maupun persyaratan yang ada dalam pembuatan SIM baru seperti psikologi, Ya. kemudian kesehatan dan sertifikat sekolah pengemudi, itu semua didapatkan di luar kantor Satpas. Oh. Jadi bagi masyarakat yang sudah melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut baru bisa datang ke Satpas. Kemudian di Satpas hanya ada penarikan sesuai PNBP, Oke. penerimaan negara bukan pajak. Jadi bagi masyarakat yang ditariki atau dimintakan oleh petugas melebihi PNBP yang ditentukan, yaitu SIM A 120.000, SIM C 100.000, agar melapor ke Polresta Banyuwangi ke Sipropam. Itu sudah bukan wewenang dari Satpas ya? Berarti Bener, ya? bener. Jadi kami tegaskan lagi, mungkin masyarakat masih banyak yang bingung terkait
sertifikat sekolah pengemudi. Mm-mm. Sesuai Perpol nomor 5 tahun 2021, mohon maaf, itu terkait perihal penerbitan SIM dan penandaan SIM. Di situ disebutkan wajib persyaratannya bagi masyarakat yang akan membuat SIM baru harus ada sertifikat sekolah pengemudi. Salah satu persyaratannya. Dan itu bisa didapatkan di seluruh Indonesia. Oke. Tidak hanya di Banyuwangi. Di Banyuwangi juga bisa didapatkan ke sekolah pengemudi manapun asalkan terakreditasi. Sekolah pengemudi manapun. Jadi masyarakat bebas silahkan memilih sekolah pengemudi manapun yang diinginkan, asalkan sekolah pengemudi tersebut terakreditasi. Oke, jadi datang ke sini sudah membawa file-file itu ya? Benar, surat kesehatan, surat keterangan lulus psikologi, kemudian surat lulus sekolah sertifikat pengemudi. Sertifikat sekolah pengemudi. Sertifikat sekolah Benar. pengemudi. Benar, Pak. Tapi itu nanti di sini juga dilanjutkan lagi, Bang, setelah Kalau sudah persyaratan itu lengkap, tugas kami di sini wajib untuk melakukan ujian teori praktek di sini. Jadi masyarakat walaupun persyaratannya lengkap, belum tentu dia langsung dapat SIM. Enggak. Di sini kami dites lagi, dites ujian teori dan prakteknya. Itu Mbak. Oke, jadi tadi setelah dari dikasih edukasi tentang lantas, terus habis itu ke ujian teori. Setelah teori. edukasi dari Kamsel, itu diisi dari Kamsel. Nah, habis itu dia melaksanakan ujian teori praktek. Oke. Di saat praktek itu lulus, itu nanti baru melakukan pembayaran ke loket BRI. Itu kalau SIM A 120, kalau SIM C 100. Setelah melakukan pembayaran, langsung ke penyerahan SIM. Nanti SIM-nya diserahkan seperti itu, Mbak. Oke. Atau mungkin tadi berfoto dulu ya setelah teori, setelah test drive, foto dulu. Foto dulu, foto diidentifikasi dulu. Oh, itu Jadi, masuk identifikasi ya. Identifikasi dulu, sama di entry dulu, data dimasukkan. Habis data masuk, baru pemohon ini melakukan ujian teori, praktek, pembayaran SIM, pembayaran PNBP, dan terbitlah SIM tersebut. SIM-nya termasuk sidik jari ya? Ya, itu diidentifikasi ini. Identifikasi, baik. Ada juga masyarakat yang dia bikin SIM tapi tidak lulus pada saat itu juga, begitu. Itu seperti apa, Bli? Masyarakat yang tidak lulus, jangan takut dan jangan ragu. Kami dari Satpas Polresta Banyuwangi siap nanti mengilimi link belajar gimana caranya teknik penjawaban di di teori maupun di praktek seperti itu. Jadi selama hari ini dia nggak lulus, 14 hari berikutnya kami kasih jadwal untuk ujian ulang. 14 hari lagi ya? Saya ulangi, 7 hari. 7 bukan hari. 14 hari, 7 hari. Setelah hari ini tidak lulus, berarti 7 hari balik ke sini lagi. 7 hari berikutnya. Untuk tes lagi. Iya, betul. Oke. Belum ada administrasi yang dibayarkan ya, Bli ya? Belum. Belum. Jadi saya tegaskan lagi, bila mana tidak lulus, ada salah satu anggota kami di sini menarik uang, silakan laporkan anggota kami ke Sipropam. Jadi pembayaran itu setelah selesai ujian praktek, baru melakukan pembayaran BRI. Oke, kalau sudah dinyatakan lulus ujian praktek, baru melakukan pembayaran. Jadi kalau belum lulus, tidak ada pungutan biaya sama sekali ya? Betul. Baik, Bli Putu. Ini idealnya kalau masyarakat ingin memperpanjang SIM, idealnya berapa hari sebelum SIM-nya dinyatakan mati? Ya. Jadi masyarakat untuk khususnya untuk perpanjangan ya, Mbak ya. Perpanjangan. Nah, saya tegaskan lagi, Mbak, untuk masyarakat yang mau perpanjangan SIM itu bila mana masa berlakunya lewat 1 hari itu masuk penerbitan baru. Jadi masyarakat itu nanti ikut ke registrasi baru. Jadi persyaratannya ikutin baru. Nah, untuk masyarakat banyak yang nanya, Pak Putu, untuk perpanjangan SIM-nya waktunya biasanya mulai kapan sih itu? Saya himbauan. Jadi alangkah baiknya sebelum mati silahkan diperpanjang. Berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. Ya, Oke. 2 minggu himbauannya. 2 minggu sebelum mati. Berarti di hari H pun masih bisa diperpanjang ya? Di hari H pun masih diperpanjang. Kami layani sampai jam 2 sore. Jadi ya
kalau masyarakat ya jangan siang-siang juga datang gitu. Iya. Jam 1 nanti datang sini ya kami layani gitu. Cuman alangkah baiknya silakan kalau emang perpanjangan SIM silakan datang jam pagi lah. Kita buka mulai jam 8 sampai jam 2 sore. Baik. Mungkin tadi tentang tilang sudah kita jabarkan di sini, tentang SIM juga sudah kita jabarkan. Nah, mungkin di menit terakhir ini kita akan berbicara tentang inovasi ini, dan inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Satpas Banyuwangi khususnya tentang lalu lintas. Baik, yang pertama kita ada namanya SIM jempol, SIM jemput bola atau lebih dikenal dengan SIM keliling. Oke. Untuk SIM keliling itu jadwalnya dalam seminggu kita 2 kali menyambangi lokasi-lokasi tertentu di kecamatan tertentu dengan bekerja sama dengan kantor-kantor kecamatan yang ada di kewilayahan di wilayah hukum Polresta Banyuwangi, sehingga mobilisasi massa ke lokasi dan titik yang sudah ditentukan bisa lebih maksimal dan efektif. Oh, begitu. Perlu kami ingatkan, mungkin masyarakat banyak yang belum paham melihat mobil SIM keliling, kemudian menganggap di situ bisa membuat SIM baru. Oh. Jadi perlu ditegaskan, untuk pelayanan SIM jempol atau SIM keliling itu hanya untuk perpanjangan, bukan untuk pembuatan SIM baru. Ya, makanya tadi saya mau tanya untuk test drive-nya seperti apa gitu Itu kan dia nggak ya. bisa, Mbak. Nggak bisa ya. Ya. Jadi harus perpanjangan aja. Benar, SIM baru semuanya datang ke SAT. Oke. Lantas berikutnya? Kemudian kami juga mulai minggu lalu ada namanya program edukasi dari unit Kamsel yang berada di kantor Satpas. Yang sebelumnya mungkin kurang, hanya ada beberapa titik, Ya. sekarang lebih dimasifkan lagi, dikhususkan setiap hari untuk semua pemohon sebelum ujian teori maupun ujian praktek diberikan edukasi terkait soal-soal yang akan dihadapi dalam ujian teori maupun tentang peragaan-peragaan yang akan dihadapi dalam melaksanakan ujian praktek. Di situ juga diajarkan terkait rambu-rambu, marka jalan dan lain sebagainya. Semakin memudahkan juga ya Pasti. masyarakat yang akan membuat SIM begitu. Jadi sudah Semoga, ada Mbak. edukasinya Semoga. dulu. Amin. Ya. Ya, ada Saya lagi? tambahkan lagi, Iya. Mbak. Jadi masyarakat jangan pesimis di saat masyarakat tidak lulus termasuk ujian praktek. Ya. Nah, kami tahun kemarin ada pembuatan kampung tangguh. Oh. Kampung tangguh itu tempatnya di Kelatak, tempatnya di perumahan Giri Mulia. Oke. Itu ada Giri Mulia, itu di sana ada mekanisme praktek. Jadi ujian apa yang kita lakukan di Satpas di sana pun ada. Dan Oh. petunjuknya juga ada di sana. Jadi masyarakat yang tidak lulus ujian praktek silahkan datang ke mana namanya, ke Kampung Kampung Tangguh Tangguh. yang tahun kemarin kita resmikan ya Sampai dari sekarang masih ada? masih Oh, masih ada. silahkan. Jadi itu terbuka untuk umum untuk latihan prakteknya itu, latihan roda 2 maupun roda 4. Nah, Oke. untuk teori, link ujian teori nanti kami luaskan untuk masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat Banyuwangi. Oke, mungkin nantinya bisa dibikin lagi kampung tangguh untuk yang di sebelah selatan begitu ya, Belia, karena kan di sini kan biasanya untuk masyarakat yang di Banyuwangi saja ataupun yang dari Wonosorejo, tapi yang dari selatan mungkin kejauhan. Ya, mungkin nantinya bisa ada di sebelah selatan ya. Oke, nanti kami usulkan ke pimpinan, Iya. nanti biar di selatan juga ada. Tapi di daerah Genteng juga ada kalau nggak salah. Oh, sudah Di ya. Genteng ada Kampung Tangguh. Kebetulan di sana juga dapat juara 1 kalau nggak salah kemarin waktu lomba Kampung Tangguh di sana. Ya, betul, ada di Genteng. Jadi ada anggota yang standby di sana? Kalau atau seperti anggota apa? tidak ada, cuman alurnya saja. Alur. Jadi masyarakat dia kan sudah pernah datang ke sini nih, Oke. ke tempat praktek Satpas. Ya. Berarti kan masyarakat paham, oh ya seperti ini nih ujian praktek. Jadi dia bisa latihan di sana tanpa didampingi petugas seperti itu. Oh, jadi datang ke sini lagi udah lebih pede gitu ya. Betul. Ya, oke. Di Genteng ada, dan juga di perumahan Gria Giri Mulia Kelata ada. Ya, semakin memudahkan sebenarnya polisi itu stigmanya yang tadinya menakut-nakuti ternyata tidak, banyak juga yang yang bisa membantu kita seperti itu. Termasuk tadi ada kampung tangguh buat warga yang tidak lulus pada saat ujian
teori di sini atau ujian test drive ya di Satpas Banyuwangi, bisa langsung datang ke Kampung Tangguh. Ya, untuk sehari biasanya berapa untuk pemohon SIM? Jadi untuk sehari di kantor kami untuk khususnya untuk baru itu rata-rata 35 atau 40 pemohon. Oke. Kenapa seperti itu? Karena durasi waktu. Oh. Itu karena kita tutup pelayanan jam 2 sore. Dimulai pukul Jam 8. 8 pagi. Jadi durasi waktu 90 menit itu karena tempat ujian teorinya itu 14 meja. Jadi kita ada gelombangnya, ada gelombang ujiannya. Jadi rata-rata untuk kelulusan SIM itu diproduksi itu 30 sampai 40 SIM baru. Kalau untuk perpanjangan itu rata-rata 200 SIM tercetak. Oh. Berarti kalau untuk perpanjangan 200 ya. Berarti ada sekitar 240 ya yang bisa dilayani setiap harinya. Setiap harinya. Di Satpas Banyuwangi. Setiap hari Senin sampai Sabtu? Senin sampai Sabtu kami layani untuk pembuatan SIM. Terus kami tegaskan lagi, kemarin ada yang menanyakan masyarakat, Pak Putu, untuk perpanjangan SIM di mall pelayanan publik masih berjalan apa enggak? Iya. Ini perlu saya bahas lagi, saya tegaskan lagi di mall pelayanan publik kami belum jalankan itu lagi karena terkait jaringan karena sekarang kan sudah online. Jadi untuk perangkatnya kami belum siap untuk mengadakan di mall pelayanan publik. Oke, berarti hanya ada di Satpas Banyuwangi ya, Bu? Satpas sama SIM keliling. SIM keliling. Tapi juga untuk perpanjangan saja yang di SIM kelilingnya ya. Perpanjangan saja. Baik, ini terakhir dan mungkin ada himbauan untuk masyarakat atau harapan apa ke depan untuk masyarakat agar bisa lebih tertib lagi berlalu lintas. Begitu. Baik, Mbak. Makasih, Mbak. Yang pasti yang tadi dari inovasi-inovasi yang sudah kami sampaikan, yang namanya inovasi itu tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan, khususnya di bidang pelayanan. Jadi yang kami harapkan adalah dari inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Satlantas Polresta Banyuwangi dapat mempermudah masyarakat untuk menerima pelayanan yang ada dari Satlantas Polresta Banyuwangi. Dan kami himbau juga kepada masyarakat untuk informasi-informasi yang didengar dari luar terkait pelayanan yang ada di Satpasim, mau di Samsat dan pelayanan lain yang ada di Satlantas, monggo dikonfirmasi kembali. Jadi jangan sampai berita tersebut belum terkonfirmasi namun sudah disebarluaskan sehingga membuat masyarakat resah. Kalau memang bingung silakan langsung datang kepada kantor kepolisian atau kami dari Satlantas, silakan dapat menghubungi Bli Putu terkait Satpasim, Pak Hendro terkait etle, kemudian kepada saya langsung juga bisa. Kami terbuka 24 jam untuk masyarakat Banyuwangi terkait apapun itu keluhannya, saran maupun masukan, sehingga ke depan masyarakat Banyuwangi bisa lebih tertib dalam berlalu lintas dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang ada dan menurunkan resiko terkait kecelakaan maupun kecelakaan itu sendiri. Terima kasih. Baik, wah tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang di sini di sore yang cuacanya alhamdulillah lumayan mendukung ya Danian, tidak panas juga tidak hujan. Terima kasih ya. Di sela-sela kesibukan sudah menyempatkan kita untuk membagi atau memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di lalu lintas ya. Dan semoga tayangan ini bisa memberikan edukasi pada masyarakat tentang e-tilang, SIM ataupun yang lainnya, dan bisa sekali lagi tidak menyebarluaskan berita yang belum benar belum benar adanya dan juga tidak menelan mentah-mentah Benar, informasi yang sudah didapat. Ya pemirsa, akhirnya saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas Bisik pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bisik episode selanjutnya.